Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan sekalian? Selamat datang kembali di channel Gubuk Sains. Ya, halo teman-teman sekalian. Terima kasih sudah mampir kembali ke channel Gubuk Sains. Terima kasih juga ya yang sudah subscribe, like, dan share. Mudah-mudahan tim kami semakin semangat dalam membuat soal. Oke, ini kita nanti berdiskusi dan lanjut lagi tentang soal-soal di bidang pertanian, yaitu formasi, ada analis pasar hasil pertanian atau APHP, kemudian penyuluh pertanian, lalu nanti ada tanaman hortikultura, perlindungan petani, dan lain-lain sebagainya. Kita berdoa saja mudah-mudahan jadwal SKB segera keluar. Untuk itu, jadi teman-teman memang sebaiknya di rumah saja dan kita belajar mempersiapkan diri agar lebih siap nantinya. Kita doa bersama-sama mudah-mudahan wabah ini segera berakhir. Amin. Oke, untuk bersiap waktu kita mulai ya. Lanjut. Nomor 1. Dalam UU nomor 13 tahun 2010 yang memiliki arti segala hal yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati, florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan bahan estetika adalah definisi dari A. Hortikultura, B. Usaha hortikultura, C. Tanaman hortikultura, D. Produk hortikultura, atau E. Jasa hortikultura. Maka jawabannya adalah A. Pembahasannya, berdasarkan UU nomor 13 tahun 2010 tentang hortikultura yang memiliki pengertian seperti yang dinyatakan pada soal. Untuk opsi B, yaitu usaha hortikultura adalah semua kegiatan untuk menghasilkan produk dan jasa. Kemudian opsi C itu adalah tanaman penghasil buah, sayuran, obat nabati, florikultura, jamur, lumut, dan tanaman air. Untuk opsi D, yaitu produk hortikultura, adalah semua hasil segar dari tanaman hortikultura. Dan yang E, yaitu jasa hortikultura. Hortikultura adalah kegiatan berupa usaha dan pelayanan. Nomor 2, suatu bahan pengendali untuk mengurangi atau mencegah organisme pengganggu tanaman atau OPT, maka bisa digunakan A. Bahan kimia radioaktif, B. Bahan kimia sintetik dan alami dengan konsentrasi tinggi, C. Bahan kimia sintetik, bahan alami, jasad hidup sesuai dengan kadar yang ditentukan dalam usaha hortikultura, D. Musuh alami untuk OPT, atau E. Jabatan B dan C adalah benar. Maka jawabannya adalah C. Bahan pengendali untuk mengurangi atau mencegah OPT yaitu dengan bahan kimia sintetik, bahan alami, jasad hidup sesuai dengan kadar yang ditentukan dalam usaha hortikultura. Oke, nomor 3. Berikut ini yang termasuk tujuan dari penyelenggaraan hortikultura adalah A. Mengelola sumber daya hortikultura tanpa tanggung jawab yang maksimal, B. Memenuhi kebutuhan keinginan, selera, estetika, dan budaya masyarakat, C. Meningkatkan pengalaman petani dalam produksi, produktivitas, dan kualitas. D. Menurunkan konsumsi produk dan jasa hortikultura. Atau E. Menurunkan jumlah lapangan kerja. Maka jawabannya adalah B. Penyelenggaraan hortikultura bertujuan 1. Mengelola dan mengembangkan sumber daya hortikultura secara optimal bertanggung jawab. 2. Memenuhi kebutuhan keinginan, selera, estetika, dan jasa. 3. Meningkatkan produksi, produktivitas, dan kualitas. 4. Meningkatkan konsumsi produk dan jasa hortikultura. Serta yang kelima adalah menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha. Nomor 4. Berikut ini adalah aspek-aspek dalam perencanaan hortikultura, kecuali A. SDM, B. SDA, C. Sumber daya buatan, D. Sasaran pertanian, atau E. Kawasan hortikultura. Maka jawabannya adalah D. Perencanaan hortikultura mencakup aspek-aspek berikut ini, yaitu SDM, SDA, sumber daya buatan, kemudian sasaran produksi dan konsumsi,
kawasan hortikultura, lalu pembiayaan, penjaminan dan penanaman modal, dan terakhir adalah penelitian dan pengembangan iptek. Nomor 5, dalam pemanfaatan sumber daya genetik atau SDG hortikultura yang terancam punah, maka setiap orang dilarang A. Melakukan tebang pilih tanaman hortikultura, B. Menebang pohon induk yang tidak mengandung bahan sumber daya genetik, C. Melakukan penyelewengan kekuasaan terhadap tanaman hortikultura, D. Memperjualbelikan sumber daya genetik dengan mengindahkan ketentuan yang berlaku, atau E. Memperjualbelikan bahan perbanyakan sumber daya genetik hortikultura yang terancam punah. Maka jawabannya adalah E. SDG hortikultura wajib dilindungi, dilestarikan, diperkaya, dimanfaatkan, dan dikembangkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Khusus SDG yang terancam punah, maka setiap orang dilarang 1. Memperjualbelikan bahan perbanyakan sumber daya genetik hortikultura, dan kedua adalah menebang pohon induk yang mengandung bahan perbanyakan sumber daya genetik hortikultura. Nomor 5, dalam Peraturan Menteri Pertanian RI nomor 5 garis miring Permentan garis miring OT 140 garis miring 2 garis miring 2015 tentang jabatan fungsional analis pasar hasil pertanian yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan informasi pasar dengan tugas pokok diantaranya adalah A. Melaksanakan kewajiban pemasaran kepada para petani, B. Melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis data, dan pengkajian kebijakan pemasaran baik di pusat maupun daerah, C. Mengadakan penyuluhan secara berkala kepada kelompok tani daerah, atau E. Menyusun program penyuluhan pertanian disertai dengan analisis kebijakan pasar hasil pertanian. Maka jawabannya adalah B. Sesuai dengan peraturan Mentan tersebut, dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan informasi pasar diperlukan SDM yang kompeten dan kredibel dengan tugas pokok pengumpulan, pengolahan, analisis data, dan pengkajian kebijakan pemasaran baik di tingkat pusat maupun daerah yang terwadahi dalam jabatan fungsional analis pasar hasil pertanian atau APHP. Nomor 7, perbedaan antara APHP terampil dan APHP ahli adalah A. APHP terampil dan ahli berbeda dalam hal status sebagai PNS. B. APHP terampil memiliki jabatan tertinggi sebagai madya, sementara APHP ahli yang tertinggi adalah penyelia. C. APHP terampil hanya mengkaji kebijakan pasar, sedangkan APHP ahli menganalisis pasar. D. APHP terampil lebih tinggi daripada APHP ahli. Atau E. APHP terampil memiliki pendidikan minimal SMK atau sederajat, sedangkan APHP ahli itu minimal S1 atau D4. Maka jawabannya adalah E. Pembahasannya, karena opsi E menunjukkan latar belakang pendidikan yang berbeda antara APHP terampil dan APHP ahli, sementara opsi A adalah sama-sama berstatus sebagai PNS. Dan opsi B, C, serta D adalah salah atau terbalik. Nomor 8, pada indikator dan tugas APHP di Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian memiliki beberapa tugas bagi pejabat APHP. Berikut ini adalah tugas-tugas dari pejabat fungsional APHP kecuali A. Menyusun rencana kerja organisasi, B. Menyiapkan format, metode kerja, dan pendukung bahan analisis. C. Mengumpulkan informasi kuantitatif sebagai faktor utama analisis. D. Melakukan analisis di bidang pemasaran hasil pertanian. Atau E. Melakukan pengkajian dan menyusun rekomendasi kebijakan. Maka jawabannya adalah C. Pembahasannya, opsi C adalah bukan tugas APHP. Seharusnya adalah mengumpulkan informasi kualitatif sebagai pendukung bahan, pendukung analisis. Nomor 9, perhatikan beberapa instansi berikut. 1. Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian. 2. Badan Ketahanan Pangan. 3. Pemerintah daerah provinsi. 4. Pemerintah daerah kabupaten atau kota. Berdasarkan instansi-instansi di atas, indikator penetapan formasi APHP berdasarkan pada
jumlah komoditas subsektor tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan adalah nomor A1, B2, C3, D4, atau E. Hanya nomor 1 dan 2 yang benar. Maka jawabannya adalah A. Sesuai indikator pada soal tersebut, maka penetapan formasi APHP berada di tingkat Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian. Soal nomor 10, Menteri Pertanian mengusulkan formasi jabatan fungsional APHP kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dengan tembusan A. Kepala Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, B. Kepala Badan Kepegawaian Negara, C. Kepala Dinas Pertanian, D. Kepala Dinas Peternakan, atau E. Kepala Dinas Perkebunan. Maka jawabannya adalah B. Formasi Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian atau APHP diusulkan oleh Menteri Pertanian kepada Menpan RB dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara. Oke, nomor 11. Pada UU nomor 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani disebutkan beberapa strategi yang bisa dilakukan. Berikut ini adalah strategi-strateginya, kecuali A. Prasarana dan sarana produksi pertanian, B. Kepastian usaha, C. Peningkatan praktik ekonomi biaya tinggi, D. Harga komoditas pertanian, atau E. Ganti rugi gagal panen. Maka jawabannya adalah C. Berikut ini adalah beberapa strategi perlindungan untuk para petani, yaitu 1. Prasarana dan sarana produksi pertanian, 2. Kepastian usaha, 3. Penghapusan praktik ekonomi, biaya tinggi, 4. Harga komoditas pertanian, 5. Ganti rugi gagal panen, 6. Sistem peringatan dini dan penanganan perubahan iklim, dan 7 adalah asuransi pertanian. Nomor 12. Segala upaya untuk meningkatkan kemampuan petani untuk melaksanakan usaha tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan pemasaran hasil pertanian disebut A. Perlindungan petani, B. Pemberdayaan petani, C. Usaha tani, D. Kelembagaan petani, atau E. Kelompok tani. Maka jawabannya adalah B. Pembahasannya sudah jelas, karena pada opsi B memiliki pengertian, yaitu untuk meningkatkan kemampuan petani untuk melaksanakan usaha tani yang lebih baik melalui pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan dalam memasarkan hasil pertanian. Oke, nomor 13. Untuk menciptakan kondisi yang menghasilkan harga komoditas pertanian yang menguntungkan bagi petani, kewajiban pemerintah yaitu menetapkan A. Tarif bea keluar komoditas pertanian, B. Tempat pengeluaran komoditas pertanian ke dalam negeri, C. Persyaratan administratif tanpa standar mutu, D. Struktur produk pertanian yang tidak berimbang, atau E. Kebijakan stabilisasi harga pangan. Maka jawabannya adalah E. Berikut ini adalah ketetapan pemerintah untuk menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi para petani. 1. Tarif bea masuk komoditas pertanian. 2. Tempat pemasukan komoditas pertanian ke luar negeri. 3. Persyaratan administrasi dan standar mutu. 4. Struktur produk pertanian yang berimbang. Dan 5 adalah kebijakan stabilisasi harga pangan. Nomor 14. Perhatikan beberapa hal berikut. 1. Menentukan jenis tanaman dan menghitung luas tanam yang rusak. 2. Menentukan jenis dan menghitung ternak yang mati. Kedua hal tersebut merupakan A. Untuk menghapus praktik ekonomi biaya tinggi, B. Untuk memudahkan proses administrasi dan standar mutu, C. Untuk menghitung kerugian para petani dengan akurat, D. Untuk menghitung bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa, atau E. Untuk mengatasi kelemahan petani dalam usaha pertanian. Maka jawabannya adalah D. Pembahasannya, untuk menghitung kerugian para petani dengan akurat, yaitu 1. Menentukan jenis tanaman dan menghitung luas tanam yang rusak. 2. Menentukan jenis dan menghitung ternak yang mati. Dan yang ketiga adalah menetapkan besaran ganti rugi tanaman atau ternak.
Oke, lanjut nomor 15. Asuransi pertanian oleh pemerintah pusat maupun daerah dilakukan untuk melindungi petani dari kerugian gagal panen akibat A. Bencana alam, B. Serangan hewan melata, C. Serangan organisme pengganggu tumbuhan, D. Wabah penyakit hewan menular, atau E. Dampak perubahan iklim. Maka jawabannya adalah B. Opsi B itu adalah bukan jawaban yang tepat. Sementara opsi A, C, D, dan E adalah benar. Karena jika terjadi hal-hal tersebut, maka harus diberikan bantuan berupa asuransi pertanian. Baik teman-teman semua, itu tadi 15 soal dari channel Guru Sains tentang formasi bidang pertanian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan teman-teman nanti bisa lulus dari PNS dengan bersiap diri dan mengasah kemampuan sedari dini untuk menghadapi ujian SKB nanti. Mohon maaf jika ada kesalahan, keliruan atau beberapa hal teknis lainnya ya dalam video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.